Yang pembahasan dari soal yang kedua terkait prinsip utama pendidik agama Islam gitu ya. Nah, apa sih prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam untuk membantu dari soal yang diberikan dari UAS Pendidikan Agama Islam ini terkait ada pembahasan soal menceritakan seorang ustadz, yaitu Ustadz Hasan menjadi pendidik yang lebih ideal gitu. Nah, prinsip utama dalam Islam yang dapat dijadikan pedoman ketika menjadi seorang ustadz adalah memberikan kasih sayang atau rahmah. Nah, seorang pendidik itu harus menunjukkan kasih sayang dan juga kelembutan kepada muridnya. Kenapa? Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pendekatan yang keras dan juga kurang perhatian terhadap emosi siswa bisa membuat mereka merasa takut dan juga tidak nyaman. Oleh karena itu, Ustadz Hasan ini yang ada dalam soal ini perlu menunjukkan sikap yang memang lembut dan juga penuh empati kepada murid-muridnya gitu. Lalu ada 3 strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa ataupun murid ketika mengajar agama Islam gitu. Yang pertama adalah pendekatan empatik gitu. Ketika kita dapat merasakan apa yang dirasakan siswa gitu, kita menghargai perasaan mereka dengan penuh empati, bahkan siswa pun nantinya akan menghargai kita sebagai seorang pendidik gitu. Lalu yang kedua adalah Ustadz Hasan pun perlu menunjukkan empati kepada siswa dengan mendengarkan keseluruhan perasaan mereka, melakukan percakapan informal dengan siswa di luar jam pelajaran sehingga dapat memperkuat dan juga mengenalikan tali keakraban dan juga keeratan baik itu dengan pendidik bahkan dengan seorang murid. Lalu memberikan pujian dan juga penghargaan positif kepada atas pencapaian yang dicapai oleh siswa-siswi, bahkan pujian itu pun harus diberikan dengan tulus dan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa untuk lebih berkembang. Lalu contoh kegiatan atau metode pembelajaran untuk suasana kelas yang kondusif, menyenangkan dan juga berbasis Islami. Yang pertama adalah diskusi dan juga refleksikan kelompok. Nah, diskusi ini untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk sharing terkait apa yang menjadi pengalaman, apa yang menjadi hambatan dan juga apa yang menjadi kelebihan dari masing-masing murid tersebut. Lalu yang kedua adalah Ustadz Hasan pun dapat membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi tentang tema-tema tertentu dalam pembelajaran seperti nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sikap toleransi atau cerita-cerita inspiratif dari para sahabat kerabat dari si siswa-siswi tersebut gitu. Nah, itulah studi kasus dari soal yang diberikan pada UAS soal kedua terkait pembelajaran atau teknik-teknik mengajar dari Ustadz Hasan ini.